Ya, penentuan altitude and heading yang menggunakan data akselerometer itu akan lebih mudah dibandingkan menggunakan data giroskop. Cukup memasukkan rumusnya saja. Nah, tetapi di sini di program yang saya contohkan di MATLAB, di sini saya tidak akan memulai dari awal lagi untuk listing programnya. Listing program yang pertemuan kemarin sudah digunakan untuk menghitung orientasi dari giroskop, kita tambahi untuk menghitung orientasi dari akselerometer dan magnetometer. Sehingga dapat kita bandingkan bagaimana hasilnya. Nah, ini cukup mudah ya, tinggal dimasukkan aja rumusnya. Ini ya. Ini merupakan orientasi dari akselerometer dan magnetometer. Itu untuk roll-nya ini, untuk pitch-nya ini, untuk ion-nya ini. Tinggal dimasukkan saja. Saya tidak memasukkan data deklinasinya karena kita anggap kalau di negara kita itu mendekati 0 ya, dan karena kita memang percobaannya di kampus ITDA ya, sehingga kita anggap 0, sehingga saya tidak memasukkan deklinasi. Nah, ini cukup mudah, tinggal dimasukkan rumusnya. Nah, rumus itu nanti akan menghasilkan orientasi. Nanti kita bandingkan dengan orientasi yang kemarin didapat dari sensor giroskop. Nah, hasilnya bagaimana? Kita lihat hasilnya. Kalau yang menggunakan giroskop kemarin itu seperti ini. Nah, ini ya. Yang giroskop kemarin, ini kecepatan sudut. Kemudian ini sudut menggunakan giroskop. Ini sudut yang dihitung dari software IMU streaming yang dari handphone internal ya. Jadi dia menghitung. Nanti kita bandingkan. Kalau kita bandingkan memang dari giroskop itu ada sedikit ketertinggalan ya. Nah, ini salah satu kelemahan giroskop. Nah, mungkin ini giroskop yang kebetulan kita pakai ya. Mungkin kalau giroskop yang ada di software yang ada di smartphone lain mungkin mempunyai karakter berbeda, bisa saja. Nah, ini kalau yang kita gunakan ternyata ada ketertinggalan. Jadi ini menghitung sudutnya ini tertinggal. Kenapa? Karena yang menyensor kecepatan sudut itu mungkin juga terlambat. Nah, nanti kalau mau dianalisis lebih lanjut nanti bisa ini ya. Jadi ini ada keterlambatan sensor giroskopnya. Kalau kita lihat di sini ini keterlambatannya hanya beberapa milidetik ya, tapi nanti juga cukup akan terasa, nanti akan menjadikan adanya suatu gala tentunya. Nah, kalau kita lihat yang data dari akselerometer itu ternyata, nah ini data akselerometer, ini data dari medan magnet, dari magnetometer, ini orientasinya. Kalau kita bandingkan dengan tadi yang gambar satu itu hampir sama ya. Jadi di sini hampir sama dengan data hitungan dari software internal dari handphone. Nah, ini hampir sama ini ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dari grafik ini kelihatannya kalau dihitung menggunakan sensor akselerometer dan magnetometer itu kelihatannya itu akan lebih tepat. Tapi saya katakan kelihatannya ya, karena nanti ada saat-saat mungkin nanti tidak akan tepat. Nah, kita lihat sedikit tentang data dari sensor akselerometer ini. Jadi ini itu kan benda itu pertama kita letakkan ya, kita letakkan mendatar, kita lihat data yang terekam di sensor akselerometer, akselerasi X dan Y itu 0 ya, 0. Nah, ini tidak tepat 0, nah berarti ini ada sedikit galak di sini ya, ada sedikit error karena sensor kalau kita diamkan, posisi diam itu ternyata di sana itu kadang-kadang masih menunjukkan suatu percepatan, padahal sudah diam gitu kan. Nah, itu kan berarti ada sedikit errornya. Ya. Atau mungkin kenapa kok ini tidak jadi 0, itu mungkin juga benda itu tidak kita letakkan tepat secara horizontal. Ya. Jadi kalau benda itu diletakkan tepat horizontal, mestinya akselerasi X, akselerasi Y itu mestinya akan 0. Tapi kalau ini tidak 0, ya berarti di sini kemungkinan benda itu meletakkannya tidak tepat horizontal ini ya. Ini percepatan untuk X-nya itu ada sekitar berapa ini? Nah, ini kan ada sekitar suatu nilai 0, sekian gitu kan. Nah, itu 0,
0,58 ya, 0,5 ini. Nah, itu kan kemungkinan bendanya tidak tepat diletakkan horizontal. Nah, itu. Nah, pada saat benda diletakkan horizontal, nah ini untuk X dan Y, percepatan X dan Y mestinya 0, kemudian percepatan ke arah Z itu mestinya sama dengan atau mendekati percepatan gravitasi bumi. Dalam hal ini minus 9,8 sekian ya gravitasi bumi. Nah itu. Nah saat benda ini kita putar atau kita gerakan, jadi gerakannya ini nanti dapat lihat di video itu ya, di video yang di kalian itu kan sudah saya masukkan untuk videonya. Dia nanti menggunakan gerakan roll minus kemudian roll positif. Berarti nanti digerakkan ke kiri dulu kemudian ke kanan, kemudian nanti pitch minus pitch positif, berarti pitch ke bawah ke atas gitu ya. Nah ini gerakan roll minus, ini roll positif, ini pitch minus pitch positif, ini yaw minus yaw positif. Nah ini kalau kita lihat di sini, ini datanya di sini roll minus. Nah berarti ini kan arah untuk arah sumbu Y itu kan mengarah ke yang positifnya. Roll positif. Nah ini arah sumbu Y mengarah ke ke bumi sehingga ini positif. Dan di sini yang pitch itu pitch positif. Pitch-nya positif berarti nanti mengarah ke bumi ya. Pitch-nya pitch minus mengarah ke bumi, pitch-nya positif kan ke atas. Nah, berarti nanti mengarah ke atas. Nah, itu. Nah, untuk medan magnetnya seperti ini. Medan magnetnya ini medan magnet komponen X. Komponen X itu komponen yang ke arah maju untuk sensor. Ini komponen untuk ke arah bidang tegak lurus. Ini komponen ke arah Z, komponen yang ke bawah. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian didapatkan ini merupakan data orientasi dari akselerometer dan magnetometer. Ini untuk pergerakan roll-nya, ini untuk pergerakan pitch-nya, ini untuk pergerakan yaw-nya. Kalau kita lihat nanti silakan nanti bisa dicek nanti ya untuk dicek ketepatannya berapa. Ketepatan itu berarti kita karena perhitungan ini itu masih perhitungan dasar. Perhitungan dasar menghitung orientasi dari giroskop dan akselerometer. Nah, maka kita menghitung ketepatan kita, ketepatan prediksi maupun perhitungan orientasi kita, itu dengan membandingkan data yang dihitung oleh software yang ada di handphone. Nah, kalau software yang ada di handphone itu ini ya, Angel from handphone. Nah, ini kan seperti ini. Ini roll-nya, ini pitch-nya, ini yaw-nya. Kalau kita lihat roll, pitch, yaw, ini hampir mendekati sama. Nah, nanti silakan nanti dihitung nanti berapa galatnya. Nah, nanti silakan nanti bagaimana menghitung berapa galatnya nanti tentunya dengan dengan mendownload ya, dengan mengecek variabel di sini ini kan ada variabel ori from ACC. Ini dicek kemudian dibandingkan dengan ini ori from ori HP ini kan hitungan dari HP ini. Nah, nanti silakan dicek. Nah, saya harapkan menghitung ini nanti dikerjakan oleh setiap kelompok ya, meskipun datanya nanti sama ya. Nanti saya harapkan setiap kelompok akan mencoba menghitung ini ya, galatnya atau ketepatannya. Nanti saya harapkan setiap kelompok paling enggak ada minimal satu itu yang menggunakan MATLAB ini, sehingga nanti ya paling enggak minimal satu orang itu bisa menggunakan MATLAB. Nah itu. Oke, ada yang tanya? Ada kendala mungkin yang menggunakan MATLAB? Ada yang sudah mengunduh MATLAB? Ya. MATLAB sudah, Pak. Gimana, Mas Bundan? Gimana? Sudah punya aplikasi MATLAB-nya. Gimana, halo, Mas Bundan? Gimana? Agak keras dikit. MATLAB-nya udah punya, Pak. Udah punya. Udah punya ya. Sudah dicoba? Sudah bisa dicoba?
Cobanya belum, Pak. Oh, belum. Ya, coba. MATLAB versi berapa yang diunduh? Kalau punya saya 2011, Pak. Oh, oke, 2011. Oke. Saya kira 2011 itu bisa menggunakan masih bisa menjalankan ini ya, karena ini kan rumus-rumusnya kan rumus dasar ini ya. Perintah-perintah yang di sini kan perintah dasar, tidak ada perintah yang rumit-rumit. Nah, nanti kalau misalnya ada yang belum bisa, contohnya ada yang belum bisa misalnya menggunakan figur ini, ternyata di sini ada yang tidak jalan. Itu ini kita del aja. Mungkin ini tidak jalan. Nah, ini kita del aja di sini gitu ya. Artinya yang penting itu bisa menjalankan ini dulu, ya, bisa menjalankan listing di sini dulu. Ini kan perhitungannya kan di sini, dan ini kan yang di sini itu kan perintah-perintah dasar. Nah, kalau nanti figurnya tidak bisa, nanti kita selesaikan bagaimana cara untuk supaya bisa jalan di versi yang itu gitu kan. Nah, itu. Dan ini pun juga tidak harus menggunakan MATLAB ya. Kalau ada yang menggunakan apa misalnya Python, silakan aja menggunakan Python. Atau ada yang menggunakan apa itu Matcat ya, atau dulu di praktikum itu yang software yang free itu nanti silakan, bisa boleh menggunakan itu boleh, nggak apa-apa. Yang penting nanti kita tahu cara menghitung ini, tahu cara menghitung, kemudian kita juga mengenal bagaimana di sini perhitungannya harus menggunakan beberapa matrik gitu ya. Ya. Oke, ada yang tanya? Yang lain? Sambil nanti dicoba. Nah, nanti untuk pertemuan ketiga nanti akan kita lihat ya apa akan kita lihat lebih detail ya apa kelemahan perhitungan menggunakan giroskop, apa kelemahan perhitungan menggunakan akselerometer dan magnetometer. Nah, di bab 3 nanti menggunakan Kalman itu nanti akan kita akan mencoba menggabungkan hasil dari giroskop dan hasil dari akselerometer, magnetometer. Hasil dari giroskop itu kan menghasilkan prediksi. Hasil dari magnetometer dan akselerometer menghasilkan perhitungan. Prediksi kadang-kadang juga tidak tepat, perhitungan kadang-kadang juga tidak tepat. Nah, nanti kita gabungkan. Nah, sebelum sampai ke sana, coba nanti silakan, nanti ini sudah ada listing programnya, sudah ada tadi juga hasilnya. Nanti silakan nanti sambil dipelajari bagaimana cara listing ini bekerja. Paling enggak untuk gambar ini, paling enggak nanti tahu, oh bagaimana cara menggunakan listing ini. Bagaimana menggunakan listing tadi itu untuk menghasilkan gambar di sini. Ya, dan bagaimana misalnya nanti coba-coba sambil menggunakan ini ya, aksesnya nanti bagaimana? Apakah bisa kita atur? Kemudian akses untuk Y-nya apakah juga bisa kita atur gitu? Demikian juga untuk figur 2 nanti seperti itu, nanti silahkan. Nah, nanti sambil juga nanti dicek di sini isi variabel di sini. Ya, variabel di sini itu nanti kita bandingkan dengan variabel yang ini. Nah, ini. Oh, berarti yang ini itu hasil perhitungan dari akselerometer dan magnetometer, ini hasil perhitungan internal dari handphonenya. Apakah nanti perbedaannya itu jauh? Nah, kalau jauh nanti seberapa jauhnya kita bandingkan juga nanti hasil prediksi dari giroskop. Nah, nanti lebih tepat yang mana? Nah, ini kan untuk orientasi untuk roll, ini untuk pitch di sini, ini untuk Y-nya. Nah, nanti silakan dibandingkan dengan yang di sini, yang dari ori HP ini. Ini juga sama, ini juga ini sama-sama ini roll, ini pitch, ini Y-nya. Nah, ini silakan dibandingkan. Yang dari giroskop itu data apa yang di giroskop ini? Giro ini ya. Giro ini nanti juga dibandingkan ini ya. Nanti bagaimana hasilnya sehingga nanti akan kelihatan mana galet yang paling kecil gitu ya. Oke, ada yang tanya? Ya, untuk minggu depan kita mulai jam 8.30 ya. Karena saya setiap Senin itu sekarang ada rapat jam 10. Kayaknya kalau 1 jam kayaknya kok mepet sekali. Saya juga tergesa-gesa ini. Sehingga nanti kita coba minggu depan mulai jam 8.30 ya. Jam 8.30 sehingga harapannya nanti kita
Kalau ada yang mau tanya atau mau demo sebenarnya nanti silahkan, nanti bisa didemokan. Misalnya ada yang sudah jalan MATLAB-nya, nah nanti didemokan sehingga nanti kita bisa melihat kira-kira kalau menggunakan MATLAB versi lain nanti bagaimana. Beberapa teman itu kemarin ada yang menggunakan MATLAB 2018 juga bisa, ya nanti silakan. Saya kira meskipun MATLAB ini software yang berbayar, tapi kalau di sini memang banyak yang bisa mendapatkan secara free ya. Nah itu. Oke, ada yang tanya? Pak, ingin tanya, Pak. Ya, silakan. Tapi ini di luar praktikum, Pak. Oh ya, silakan. Nah, asal Mas ya tentang kuliah ya. Iya, Pak, tentang kuliah, Pak. Itu apa, Pak? Untuk pengajuan seminar KP kan salah satu syaratnya harus memiliki salah satunya 2 sertifikat seminar nasional gitu kan, Pak? Nah, sedangkan kan sekarang pada pandemi, Pak, pada online semua. Seminar nasional itu sama tidak, Pak, dengan webinar nasional, Pak? Ya, seminar dengan webinar itu kan sama. Seminar, webinar. Webinar itu merupakan salah satu jenis seminar. Seminar yang dilaksanakan secara online itu namanya webinar gitu ya. Nah, itu sama sebenarnya seperti itu. Jadi kalau ikut webinar itu sudah merupakan seminar nasional. Misalnya kemarin ikut webinar tentang pengabdian masyarakat, itu juga dapat dianggap seminar juga, itu sama saja. Dan syarat untuk maju seminar kerja praktek kan sudah diubah lama ya. Nanti silakan dicek di portalnya. Ini sudah berubah. Juga nanti baru dirapatkan dalam minggu-minggu ini tentang itu ya, tentang format pengesahan juga ada sedikit perbedaan. Nah, nanti silakan dilihat di portalnya TE itu ya, te.itda.ac.id, nanti masuk ke pengajuan kerja praktek itu kan nanti lihat, nanti syaratnya kan sudah ada sedikit perubahan. Nanti diikuti aja. Jadi kita memang dengan adanya pandemi ini sudah kita ubah sejak lama, tetapi untuk pengesahannya nanti ada update. Nanti semoga minggu ini sudah jadi nanti untuk pengesahannya itu. Ya, ini silakan dicek nanti Mas Bundan ya nanti ya. Saya Oke, juga Pak, lupa syaratnya, tapi setahu saya tidak ada seminarnya. Setahu saya ya, kemarin sudah pernah dirapatkan dan sudah pernah diputuskan, itu kayaknya tidak ada seminarnya. Tapi coba cek lagi nanti. Misalnya saya juga lupa itu kemarin syaratnya apa gitu ya. Ya. Iya, Pak, dilihat update terbarunya kemarin masih ada, Pak, dicantumkan syaratnya seperti Oh, itu. masih ada ya? Oh Masih, ya, Pak. kalau masih ada berarti itu sama, berarti webinar itu nanti sama, itu juga termasuk seminar nasional. Sama saja. Ya. Oke, Pak, baik, terima kasih, Pak. Oke, ada yang lain? Oke ya, kalau nggak ada, kita akhiri sampai sekian. Yang belum sempat gabung ke sini, diberitahu temannya, bisa lihat di YouTube. Linknya sudah ada di portal Elena. Diklik nanti akan masuk ke sana. Dan kita minggu depan mulai jam 8.30 ya, sehingga nanti bisa biar agak lama nanti kesempatan untuk mungkin ada yang bertanya panjang, nanti silahkan ada yang kita punya waktu lebih banyak. Oke ya, saya akhiri sampai sekian. Sampai jumpa untuk minggu depan.